Tapi Gus Dur ninggalin sesuatu loh, yaitu kemajemukan itu. Betul. Pak Harto meninggalkan infrastruktur. Habibie meninggalkan ide tentang 4.0 teknologi yang baru sekarang dibicarain tuh. Megawati misalnya ninggalin apa? Megawati ninggalin nama bapaknya tuh, karena dia nggak mungkin dipisahkan dengan Soekarnoisme kan. Jadi SBY meninggalkan demokrasi. Zaman SBY nggak ada satu orang pun yang dibui karena berbeda politik. Nah sekarang Jokowi misalnya kita mesti pikirin ninggalin apa? Masa ninggalin infrastruktur kan? Jadi nggak mungkin legacy Jokowi itu pada infrastruktur tuh. Apa legasinya? Yang nggak ada itu. Bahkan kalau kita bandingkan antara Pak Harto yang memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun dibandingkan dengan pemerintahan Pak Jokowi yang hanya 10 tahun, infrastruktur yang dibangun di zaman Pak Harto tidak sebanding dengan infrastruktur yang dibangun di era Pak Jokowi. Bahkan kalau digabungkan antara pembangunan infrastruktur antara pemerintahan Pak Soeharto dengan pemerintahan Pak SBY digabung, itu masih belum nyampe apa yang telah dicapai di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Harto sebagai bapak pembangunan, Pak Jokowi lebih berhak disebut sebagai bapak pembangunan. Rocky Gerung tadi menyebutkan bahwa demokrasi di zaman Pak SBY itu sangat baik. Bagi saya demokrasi di zaman Pak SBY itu sangat buruk. Karena di zaman Pak SBY pergerakan khilafah itu sangat berkembang pesat. Demokrasi itu, salah satu musuh dari demokrasi itu adalah khilafah. Kalau Anda cinta terhadap demokrasi, Anda harus menghancurkan yang namanya musuh demokrasi, yaitu khilafah. Tidak bisa Anda membiarkan musuh demokrasi berkembang di dalam demokrasi atas dasar demokrasi. Tidak bisa Anda membiarkan kelompok atau apapun itu kalian sebut yang menghancurkan kebebasan, kalian biarkan atas dasar kebebasan. Kalau Anda menjunjung tinggi kebebasan, maka Anda harus memberantas seluruh yang bisa menghancurkan kebebasan. Jadi Anda tidak bisa menyebut era SBY sebagai era demokrasi ketika kelompok yang menghancurkan demokrasi dibiarkan atas dasar demokrasi. Itu bukan sikap yang demokratis. Saya tidak menyebut bahwa Pak Jokowi tidak punya kelemahan. Banyak kelemahan Pak Jokowi, banyak kekurangan Pak Jokowi. Tapi saya bukan manusia busuk yang tidak mau mengakui kelebihan pemerintah. Bahkan Gus Dur sekalipun mengakui jasa-jasa Pak Harto. Gus Dur pernah mengatakan bahwa jasa Pak Harto itu banyak sekali bagi bangsa ini, meskipun dosanya juga banyak. Artinya apa? Artinya manusia yang semacam Gus Dur saja bisa mengakui kelebihan Pak Harto. Kenapa orang-orang seperti Rocky Gerung ini tidak mengakui kelebihan yang ada pada pemerintahan Pak Jokowi? Sebaik apa dia dibandingkan dengan Gus Dur? Sebagai catatan akhir, tidak ada dalam sejarah Presiden Indonesia di mana pembangunan infrastruktur terjadi secara besar-besaran kecuali di zaman Pak Jokowi ini. Lalu ada yang mengatakan, kalau ngutang siapa yang nggak mampu? Pertanyaan saya adalah, kenapa itu tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya? Kalau memang bangsa kita itu, negara kita itu bisa membangun infrastruktur sebanyak yang dibangun oleh Pak Jokowi tanpa ngutang, kenapa tidak dilakukan?